Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alal dini kullih wa kafaa billahi waliyyan wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya serta orang-orang yang ikuti beliau hingga akhir zaman. Melanjutkan pelajaran kita dari kitab Riyadhus Shalihin. Kita masih di bab ini alamatu ini hubullah ta'ala bi'abdi, alamat dari cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada ini hambanya. Wa Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha rajulan ala sariyah wa kana yaqra'u li ashabihi fi salatihim. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus ini seorang laki-laki dan dia itu dijadikan sebagai ketua, misalnya ketua. Jadi ketua di situ dia sekaligus ya, karena sebagaimana hadis Rasulullah SAW ketika ada yang safar, ini ada sebuah kelompok yang safar, maka di sana harus ada ini seorang ketua di situ. Dia ditunjuk untuk mengatur. Dia ditunjuk untuk ini mengatur. Makanya contohnya ada kelompok-kelompok yang safar, mereka mungkin ada 3 orang, 7 orang. Jadi maka ada satu orang yang ditunjuk untuk mengatur, memimpin. Jadi dan ini juga walaupun dalam keadaan orang bilang wah ini kan cuma pemimpin ketua yang hanya terbentuk sebentar saja setelah itu bubar. Jadi tidak usah ditaati, tidak. Tetapi ini ditaati. Ini karena dia sudah diangkat menjadi seorang pemimpin, maka dia ditaati. Walaupun dalam keadaan hanya pemimpin-pemimpin regu seperti itu. Ada contohnya diutus untuk ini, untuk itu. Ada orang yang ditunjuk jadi pemimpin, maka dia ini ditaati. Jadi tadi dikatakan bahwa taat itu hanya untuk pemimpin yang besar saja, presiden. Adapun di bawahnya tidak ada ketaatan, tidak. Siapapun yang telah ditunjuk jadi pemimpin, maka orang yang di bawahnya itu wajib taat. Contohnya dalam sekolah, di dalam kelas, maka dia di sana taat. Namun pembahasannya taat ketika ini sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hadis, ini hadis Rasulullah SAW dari Anas bin Malik, dari Ibnu Umar, dari Abu Hurairah yang mempunyai hadis yang semakna al-bari musasam wa ta'atu fi ma'ahawa wa kariha illa idza umira bi ma'siyatin fa idza umira bi ma'siyatin fala sama wa la ta'ah. Jadi al-mar'i musasam wa ta'ah, wajib bagi seorang muslim itu dia dengar dan taat fi ma'ahabba wa kariha, terhadap sesuatu yang dia suka atau dia suka. Jadi ada yang dia suka, kita taat kepada pemimpin itu bukan hanya karena kita suka saja. Ada sesuai dengan apa yang kita inginkan kita taat. Ketika tidak, kita tidak taat. Ini tidak seperti itu. Walaupun kita tidak suka, tapi dia sesuai dengan perintah, sesuai dengan kebaikan, maka harus taat. Al-mar'i sam'a fa'ala fi ma'ahabba wa kariha illa idza umira bi ma'siyatin, kecuali ketika dia memerintahkan kepada maksiat, fala sama wa la ta'ah, maka tidak ada dengar dan tidak ada jadi ketaatan. Dan juga di sana bermakna seperti itu. Alaika samu wa ta'atu. Ini alaika samu ini wa ta'ah. Ini jadi ini seperti itu, kita harus taat kepada ini pemimpin. Walaupun dia itu pemimpin yang kecil, jadi dikatakan bahwa dia pemimpin kecil, berarti tidak usah ini taat. Ini dia berlaku secara hukum-hukum ini pemimpin. Jadi ketika mereka memerintahkan kepada sesuatu yang benar, maka ikut. Ketika tidak, maka tidak. Jadi sebagaimana ada hadis, ada seorang yang diutus, ada sebuah kelompok
yang diutus oleh Rasulullah SAW ketika di perjalanan, ketua ini dikatakan apa? Kumpul kayu bakar. Kumpul kayu bakar. Maka karena perintah ini perintah umum, maka anak buahnya di situ para sahabat yang lain mengumpulkan kayu bakar. Ketika kayu bakar telah terkumpul, pemimpin tadi katakan apa? Bakar dia. Maka dibakar. Ketika apinya telah menyala, pemimpin ini dikatakan apa? Masuk kalian ke dalam api. Para sahabat mengatakan tidak. Kami taat kepada Rasulullah SAW itu untuk menjauhkan diri kami dari api. Bagaimana mungkin kami akan taat kepadamu dalam hal kami masuk ke dalam api? Ketika kembali ke Madinah, mereka mengabarkan tentang apa yang terjadi. Maka Rasulullah SAW mengatakan, kalau seandainya kalian taat kepada pemerintah, kepada pemimpin itu, dengan kalian masuk ke dalam api itu, maka kalian tidak akan keluar selama-lamanya. Jadi taat kepada pemerintah itu dalam hal yang baik, dalam hal yang baik. Tapi ketika dia perintahkan sesuatu yang buruk, maka tidak ada ketaatan. Bukan berarti ketika dia memerintahkan kepada sesuatu yang buruk, kita lepas ketaatan semuanya. Kita tidak ikut hanya pada perkara yang tidak sesuai. Adapun yang lain tetap kita ikut. Ya. Jangan sebagaimana sebagian orang, sebagian kelompok ada satu saja kesalahan dari pemerintah, mereka katakan sudah, kami berlepas diri dari pemerintah, tidak ada lagi taat kepada mereka karena mereka telah melakukan kesalahan. Ini tidak seperti itu. Kesalahan yang diingkari, adapun kepemimpinannya, ya ini tetap kita taat, tetap ditaati. Ya, tidak dikatakan sebagaimana sebagian orang seperti itu, sudah dia selesai, sudah melakukan kesalahan, maka sudah tidak ditaati lagi. Ini tidak seperti itu. Sama seperti kawan-kawan kita, ketika mungkin ada yang mereka melakukan kesalahan, kita benci kesalahannya, adapun orangnya tidak. Ya. Kesalahan yang dibenci orangnya tidak. Jangan ada orang melakukan kesalahan sudah selesai, tidak lagi dinasihati, tetap dinasihati. Ya. Tetap dinasihati. Jadi ada seorang yang diutus oleh Rasulullah SAW, dia jadi pemimpin, dan pemimpin itu nanti ketika contohnya dalam safar, dia sholat, ketika mereka sholat maka dia menjadi imam sekaligus. Ya. Sekaligus dia jadi imam. Jadi ketua rukuk itu dia sekaligus jadi imam. Maka ketika dipilih seorang pemimpin itu dia diutamakan adalah orang yang adil. Orang yang alim, karena dia sekaligus memimpin, sekaligus imam, dan juga tentu nanti ada kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang di bawahnya. Dia tahu, dia bisa menyampaikan ini salah, itu salah, ini benar, harusnya seperti ini, harusnya seperti ini dan seperti itu. Ini menjadi pemimpin ya, ini seperti itu. Pembahasan nanti khusus ada di bab ini, ini kepemimpinan di dalam kitab Riyadhus Shalihin ini. Fakana ya kalau di ashabihi fi sahih. Tapi kalau mungkin dia mengatakan ini, silahkan kamu yang jadi, silahkan pemimpin, dia katakan kamu yang imam. Dia tunjuk salah seorang apa boleh. Ya. Makanya ini boleh, sebagaimana imam di dalam masjid juga seperti itu. Jadi dia yang paling berhak menjadi imam. Jadi ada imam rawatib di situ. Dan tidak boleh misalnya ini barusan azan, lihat imam tidak ada, langsung suruh orang lain yang imam. Tidak, ya, tunggu. Ini tunggu, jangan terburu-buru karena ada imam rawatib. Kecuali kalau memang sudah tidak ada, ditunggu lama sudah tidak ada, baru suruh orang lain yang imam. Tapi kalau barusan azan, tunggu sebentar, ini imam sudah, dia lihat dulu tidak ada, panggil orang lain jadi imam. Ini tidak boleh. Ini tunggu. Rasulullah SAW ini seperti itu terhadap para sahabat. Sebagaimana hadis Umar bin Khattab mengatakan ini seperti itu. Beliau menunda ini sholat ini sampai orang-orang terkatuk-katuk.
sampai orang-orang terkantuk. Karena kalau imam dia datang cepat, nanti apa? Orang lain sholatnya terlambat. Orang lain sholatnya ini terlambat. Maka imam itu bagusnya dia masjid rumahnya itu di samping masjid. Ketika azan dia jangan dia sholat di masjid, sholat sunnahnya dia sholat di rumah. Nanti dia datang ke masjid, kalau dia mau sholat tahiyatul masjid, kalau dia lihat orang sudah banyak, maka dia langsung katakan qomat. Kalau dia mau tahiyatul masjid dulu. Karena apa? Kalau imam buru-buru nanti apa? Orang datang terlambat. Maksud di sini apa? Orang terlambat sholat. Orang terlambat sholat. Azan, imam langsung masuk, qomat. Orang yang barusan datang dari sana, di akhirnya apa? Sholatnya terlambat. Dalam keadaan sholat yang paling utama itu takbir sama dengan imam. Imam takbir, kita takbir. Kalau imamnya agak lambat sedikit, maka orang-orang yang datang dari jauh dia bisa sholat bersama dengan imam di awal. Sholat imam di awal. Fakana yaqra ashabihi fi salatihim adalah dia menjadi imam dan ketika sholat dia itu selalu baca qul huwallahu ahad. Di sini khilaf di antara ulama apakah dia bacaan pertama itu surat yang lain, setelah itu yakni bacaan kedua di rakaat kedua itu qul huwallahu ahad, atau beliau baca Al-Fatihah, baca surat, setelah itu qul huwallahu ahad lagi. Rakaat kedua baca Al-Fatihah, baca surat yang lain, setelah itu baca surat Al-Ikhlas. Jadi seperti itu. Jadi ada dua pendapat seperti itu. Ya. Baca Al-Fatihah, imam ini ya, sahabat ini, dia baca Al-Fatihah, setelah itu contohnya dia baca Sabihisma. Setelah Sabihisma dia baca qul huwallahu ahad lagi. Rakaat kedua dia baca Al-Fatihah, dia baca Al-Mulk contohnya, dia baca qul huwallahu ahad lagi. Setelah kembali ke Madinah, para sahabat ini heran, kok dia lakukan seperti ini. Falamma raja'u, ketika mereka kembali dari safarnya, dzakaru dzalika li Rasulillah, mereka lapor ke Rasulullah. Jadi lapor ya. Inilah salah satu dalil tentang seorang itu dia selalu merujuk kepada ada perkara-perkara yang dia lihat aneh, kenapa seperti ini? Bertanya, jangan tarik kesimpulan sendiri. Bertanya kepada alim, bertanya kepada orang yang paham. Kita lihat di luar sana kok orang melakukan seperti ini, sesuatu yang aneh, saya belum pernah lihat. Maka kembali bertanya. Kembali bertanya, jangan sampai diresap. Jangan diresap dulu ya. Apalagi perkara-perkara akidah. Ada antum melihat orang menyampaikan bahwa ini demo pemerintah, wah ini harus karena sesuatu yang benar, ini seperti ini, mereka telah melakukan kesalahan ini. Oh benar juga ya. Resap masuk langsung ke dalam hati. Ini tidak boleh. Antum bertanya dulu, oh bagaimana seperti ini, apakah ini benar atau tidak? Karena apa? Kalau resap ke dalam hati, maka dia menjadi akidahnya antum. Jangan langsung diresap. Jadi ketika mereka kembali ke Rasulullah SAW ke Madinah, mereka mengatakan, "Kalau dzalika li Rasulullah SAW faqala saluhu." Tanya kepada dia. Jadi Rasulullah SAW katakan tanya kepada dia, kembali bertanya. Di sini memang hadis ini dipakai oleh sebagian kelompok di luar Ahlus Sunnah yang membolehkan membuat syariat sendiri. Hadis ini ya, hadis ini mereka pakai itu, ada sahabat yang dia bikin syariat sendiri tanpa ada perintah dari Rasulullah. Karena apa? Mereka mengatakan saluhu, tanya, seolah-olah Rasulullah tidak tahu. Padahal para ulama mengatakan ini Rasulullah SAW mengatakan balik tanya kepada dia, bukan berarti Rasulullah SAW tidak pernah memerintahkan seperti itu. Kalaupun tidak pernah Rasulullah SAW mengatakan seperti itu, maka sebagian ulama mengatakan
Itu pada zaman Rasulullah. Rasulullah mengiyakan perbuatan sahabat, maka dia menjadi hadis. Karena hadis kan ada 3, perkataan, perbuatan, kesepakatan. Berarti ini masuk dalam apa? Kesepakatan. Rasulullah mengiyakan, oh seperti itu. Berarti ini masuk dalam hadis. Jadi ada orang-orang yang datang berikutnya dan dia memakai dalil ini. Lihat itu ada sahabat yang dia baca qul. Ya ini setiap kali dia membaca surat pendek dia baca tambah lagi dengan qul. Dia bisa bikin. Kenapa kita tidak? Berdalil dengan perbuatan sahabat. Kita katakan apa? Itu pada zaman Rasulullah. Syariat masih ada. Ditentukan ini sunnah, ini wajib, itu masih ada. Adapun setelah zaman Rasulullah SAW sudah tidak ada lagi. Ada orang mengatakan wah ini boleh, ini harus, ini bagus, ini makruh, tidak ada lagi. Lalu mereka mau buat wah bagus kalau nanti malam tahun baru kita buat doa bersama, malam tahun baru kita buat nanti apa? Sholat bersama. Kejadian ini kita bikin ini, kita bikin itu. Kalau dia katakan bagus atau sunnah, maka ini sudah tidak benar. Ini tidak benar. Sa'aluhu li'ayyi syai'in yasna'u dzalik. Tanya kepada dia kenapa dia melakukan itu. Tanya kepada dia kenapa dia melakukan itu. Fasa'aluhu, maka para sahabat pun pergi bertanya kepada dia. Faqala bi annaha min sifatir rahman. Karena di dalam surat Al-Ikhlas itu ada sifatur rahman. Ada sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa ana uhibbu an aqra bihi, dan saya suka membacanya karena di dalamnya ada sifatnya Ar-Rahman. Maka kenikmatan ya, kenikmatan ketika seorang kadang itu masya Allah, dia itu ketika berdoa dia lebih banyak memperpanjang membaca nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Rahman, Ya Rahim, Allahumma inni asyhadu innaka anta Rahman Rahim, Ya Malikul Quddus. Dia puji Allah Subhanahu wa ta'ala dulu baru dia meminta. Dan Rasulullah SAW banyak seperti itu. Dan kenikmatan antum ketika antum mencintai seseorang itu antum pada suka sebut namanya ya. Jadi antum semua sudah pernah merasakan cinta. Suka menyebut nama. Ya. Dan begitu juga ketika seorang mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, dia lebih senang menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam doanya. Karena dia sebut nama Allah panjang, permintaannya pendek saja. Dalam keadaannya ini boleh kita minta banyak. Allah Rasulullah SAW katakan apa? Ini la yata'adhan fil mas'alah fa inna Allah la mukri'alah. Jangan menganggap besar apa yang kamu minta saja, sudah terlalu banyak saya minta ini. Tidak. Allah suka kalau kita banyak minta. Allah suka kalau kita banyak minta. Kita minta apa saja, pokoknya Allah suka. Semakin kita banyak minta, semakin Allah suka. Menunjukkan apa? Semakin kita ketergantungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semakin kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Rasulullah itu doa minum, doa selesai minum, doa bangun tidur, doa macam-macam, semua ada doanya. Menunjukkan apa? Ketergantungannya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemarin kita ada PR kayaknya ya. Nanti insya Allah setelah ini baru kita tanya PR. Ya Allah ma'ini ala dzikrika wa syukrik wa husni ibadatik. Jadi semakin kita banyak minta itu semakin Allah suka. Minta apa saja. Minta apa saja Allah suka. Semakin seorang banyak minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semakin Allah itu ini suka. Disebut dalam ayat, saya lupa lafaz ayatnya, innal ladzina yastakbiruna an ibadatihi sayadkhuluna jahannama dakhilin. Ini orang-orang yang tidak mau meminta, yastakbirun, dia menganggap bahwasanya ini karena saya, dia tidak ketergantungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan doanya, sayadkhuluna jahannama dakhilin. Dia akan dimasukkan ke dalamnya ini neraka. Jadi banyak kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Fasa'alu faqala li'anna min sifati rahman wa ana uhibbu an aqra biha. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhbiruhu anna Allah ta'ala yuhibbu. Kabarkan kepada dia, karena dia suka qul huwallahu ahad itu, kabarkan kepada dia bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintai dia. Ya. Qul huwallahu ini ahad. Jadi kita boleh amalkan itu. Ini qul huwallahu ini ahad. Jadi kita baca dia karena di dalamnya ada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Muttafaqun alaih. Di sini muttafaqun alaih. Kita masuk ke bab berikutnya, ya, bab tahdzir min idza'i salihin wal masakin. Tahdzir, peringatan dari menyakiti orang-orang saleh dan orang-orang lemah dan orang-orang miskin. Jadi kita dikasih peringatan agar kita tidak merendahkan orang-orang yang lemah, orang-orang miskin dan orang-orang saleh. Ya. Karena Rasulullah SAW mengatakan di dalam hadis yang lain, Sa'd bin Waqqas, rasadun ala annahu, yani fadl ala man dunah, faqala hal tunsaruna wa turzaquna illa bi du'afaikum. Ya, Rasulullah SAW katakan apa? Engkau ditolong dan engkau diberikan rezeki, diluaskan rezeki itu karena apa? Ada orang-orang lemah di antaramu. Jangan karena kita punya kedudukan lalu kita merendahkan orang-orang miskin. Ini tidak. Ya. Karena Rasulullah SAW mengatakan apa? Engkau ditolong dan diberikan rezeki itu karena apa? Ada orang-orang lemah di sekitarmu. Masuk di situ kita punya orang tua, masuk di situ kita punya tetangga, masuk di situ kita punya pembantu, masuk di situ kita punya karyawan, masuk di situ semuanya orang-orang lemah di sekitar kita. Ini karena seperti itu, ya, mungkin kita menolong mereka lalu kita didoakan oleh mereka. Ya, kita menolong mereka dan mereka mendoakan kita. Ya, jadi kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala karena apa? Ada orang-orang lemah di sekitar ini kita. Jadi kita dikasih peringatan untuk itu. Dan bentuk Syekh rahimahullah taala mengatakan di sini bentuk-bentuk dari an tu'dhu syakhsun bima yata'allamu minhu. Jadi seorang itu menyakiti seseorang yang membuat dia itu sakit, apakah dalam bentuk sakit hatinya. Sakit hatinya di sini ya masalah, bukan kita pukul dia, bukan kita lempar dia, tapi mungkin kita mengatakan sebuah perkataan yang membuat dia ini sakit hati. Maka ini juga ini tidak boleh. Atau tubuhnya dengan kita memukulnya. Maka di sana Rasulullah SAW mengatakan apa? Atadruna man al-muflis min ummati, tahukah kalian orang yang bangkrut dari umatku? Faqala al-muflisu man la dirhaman lahu wa la mata. Orang yang bangkrut itu orang yang tidak punya uang dan tidak punya sesuatu. Faqala al-muflisu min ummati man yati bisyam wa salati wa zakat. Orang yang bangkrut adalah orang yang datang dengan puasa, dengan salat, dengan zakat, tapi bersamaan dengan itu dia pernah memukul orang, menyakiti orang, menuduh orang, memfitnah orang. Dikatakan apa dia? Ini bangkrut. Ini apa? Hati. Mungkin kita tidak memukul dia, tapi kita mengeluarkan sebuah perkataan yang membuat dia sakit hati. Ini tidak. Ini Rasulullah SAW mengatakan man waqahu Allahu syarran min lisanihi dakhala al-jannah. Atau kama qala, barang siapa yang Allah merdekakan dia, jaga dia dari keburukan lisannya, maka Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Ya. Jadi hati-hati kita melukai perasaan saudara kita ini dengan lisan-lisan yakni kita, atau dengan yakni memukul tadi. Kita yang memukul dia, ini dia rasa sakit, maka ini
Ini tidak boleh. Dan dikatakan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha qalat, "Ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'." Rasulullah tidak pernah memukul sesuatu. Wala abdan, wala amatan, wala syai' illa fil jihad. Illa fi sabilillah. Rasulullah tidak pernah memukul sesuatu, apapun itu. Budaknya yang laki-laki atau perempuan, anak-anak tidak pernah beliau pukul. Kecuali di medan perang saja. Karena seperti itu ya, jangan sampai kita menyakiti orang, lalu dia apa? Tidak terima. Dia tidak terima, nanti balasannya di akhirat. Ini la tu'aduna, Rasulullah SAW mengatakan apa? La tu'aduna huquqa ila ahli yaumil qiyamah. Akan dikembalikan semua hak-hak pada hari kiamat. Kita pernah memukul orang, dia akan meminta. Kita pernah menyakiti orang, dia akan meminta. Semuanya. Makanya Rasulullah SAW di akhir hayat itu beliau minta kisos diri saya, siapa yang pernah saya lukai. Ini maka masalah seperti itu. Qala Allah Ta'ala walladzina yu'dzuna al-mu'minina wal mu'minat bighairi maqtasabu faqad ihtamala buhtanan wa ithman mubina. Orang-orang yang melukai orang-orang yang beriman dari laki-laki dan perempuan bighairi maqtasab, tanpa disebabkan karena perbuatan mereka. Berarti contohnya dia tidak melakukan kesalahan apa-apa lalu kita menyakiti dia. Allah katakan apa? Faqad ihtamala buhtanan wa ithman mubina. Masyaallah. Dia telah memikul dosa yang nyata. Jadi tanpa dia lakukan apa-apa, tiba-tiba saja misalnya ini orang jenggotan, atau orang isban, atau orang pakai songkok, atau orang pakai jubah, di jalan dia itu banjir. Padahal tidak pernah diejek. Di jalan biasanya hanya mengamalkan yang sunnah. Wanita-wanita dibilang wah itu ninja. Orang-orang yang mengamalkan sunnah diejek-ejek. Maka orang seperti ini, masya Allah, ini tidak dikatakan mereka telah membawa dosa yang nyata. Ini dosa yang nyata. Berbeda kalau kita membalas orang karena memang dia melakukan kezaliman. Ya. Sebagaimana ya ini hadis-hadis dan firman Allah Subhanahu wa taala mengatakan seperti itu. Contohnya potong tangan, wasariq wasariqatu faqtu aydihum jazaa'an bima kasabu nakala min Allah. Mencuri dari laki-laki dan perempuan, maka hukumannya dipotong tangan. Karena apa? Mereka melakukan ini kesalahan, maka ada hukuman di situ. Innallaha la yuhibbul jahra bil qawli illa man zulim. Allah tidak menginginkan perkataan yang jelas menjelaskan tentang keburukan seseorang kecuali orang yang zalimi. Tapi kalau dia tidak melakukan apa-apa lalu kita jatuhkan, lukai dia perasaannya atau badannya, maka ini dosa benar, dosa ini besar. Jadi kalau dia melakukan kesalahan, lalu kita jelaskan kesalahannya atau kita balas, maka ya ini sesuatu yang dibolehkan. Sesuatu yang dibolehkan. Tapi bukan berarti ketika antum dimaki, antum balas maki. Ya. Ya tidak seperti itu. Nanti apa? Majelis maki-makian nanti. Antum dimaki dengan nama-nama hewan, antum balas lagi dengan nama-nama hewan. Ya, tidak seperti itu. Ya, contohnya mungkin antum jelaskan kepada orang tuanya, ya ada anak-anak yang maki, antum katakan bahwa dia ini maki saya. Ini seperti itu. Bukan berarti di sini dia katakan antum hewan, antum katakan dia hewan. Ya, tidak seperti ya ini itu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu dalam hadis yang telah kita bahas yang lalu, muttafaqun alaih, man adali waliyan faqad adantuhu biharbi. Barang siapa yang memusuhi wali-waliku, maka saya telah umumkan peperangan dengannya. Ini telah mengumumkan peperangan dengannya. Ini jadi orang-orang beriman itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Barang siapa yang ada orang yang memusuhi mereka, maka berarti dia telah mengumandangkan Allah telah mengatakan yang saya memerangi dia. Ya, maka jangan ya.
Jangan sampai kita mau melukai ini saudara kita. Wa min hadis Sa'ad bin Waqqas radhiyallahu anhu wasabiq fi bab mulatafatil yatim qauluhu sallallahu alaihi wasallam ya Abu Bakr la yakun ta'dhum laqad aqdata rabbak. Rasulullah SAW mengatakan kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, kalau engkau membuat mereka marah, maka sungguh Allah telah marah kepadamu. Jadi bukan karena wah kita ini ustaz, kita ini orang soleh, jadi kita mau memaki-maki orang. Tidak ya. Ini tidak. Ini bisa ini bahaya. Jadi bukan karena kita ini ustaz atau kita rajin ke masjid atau kita memakai baju putih atau jenggot kita panjang lalu kita mudah memaki orang. Ada orang balap-balapan kita maki-maki dia. Ada orang yang melakukan kesalahan lalu kita maki-maki tidak. Ini ada orang balapan kita katakan oh, mudah-mudahan kau cepat jatuh. Ada orang yang melakukan kesalahan ini kita maki-maki tidak. Jadi seperti itu. Ini karena ini masya Allah ya, ini orang-orang yang beriman itu mereka adalah orang-orang yang menjaga lisannya. Al-Junub bin Abdullah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shalla salat subhi fa fi dhimmatillah. Rasulullah SAW mengatakan barang siapa yang salat subuh maka dia dalam tanggungan Allah, dalam jaminan Allah. Jadi jangan sampai kita meninggalkan salat subuh ya. Salat subuh itu barang siapa yang salat subuh berjamaah tadi, ya, dia itu di dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Ini di dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Dan saya tidak menjelaskan ini hadis ini kita baca artinya saja ya. Fala yadlubunakumullahu min dhimmati bi syai'. Jangan sampai Allah Subhanahu wa taala meminta jaminannya. Jadi ketika seorang salat berarti dia dalam jaminan. Ketika dia tidak melakukan salat subuh berarti nanti Allah akan meminta jaminan. Dikatakan di sini apa? Jangan sampai Allah Subhanahu wa taala meminta ini sesuatu dari kalian, ini dari jaminannya. Barang siapa yang Allah menuntut darinya jaminannya, maka dikatakan di sini apa? Fa innahu man yadhlumu min dhimmati bi syai'in yudriku, pasti Allah temukan. Ini kalau Allah mau mencari kesalahan-kesalahan kita nanti di akhirat pasti Allah temukan. Tsumma yaqubu ala wajhihi fi nar jahannam. Kemudian Allah temukan dan ketika ditemukan lalu Allah Subhanahu wa taala menelungkupkan dia ke dalam jahanam dengan wajahnya. Ya, jadi jangan sampai kita meninggalkan sholat ini sholat subuh, karena kalau kita sholat subuh berjamaah itu apa, kita dalam jaminannya Allah Subhanahu wa taala. Yang salah seperti tadi yang bertanya dipersilakan. Ada bertanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
besar atau saya pada Allah supaya tidak mungkin Allah terima salat. Nah, jadi masalah ya, banyak hadis yang menjelaskan tentang langkah kaki ya. Banyak sekali hadis Abu Hurairah, banyak sekali hadis tentang menjelaskan tentang langkah kaki dari rumah ke masjid dengan wudhu. Jadi, tapi dengan syarat dengan wudhu ya. Kalau ketika dalam keadaan wudhu terhitung, tapi dalam keadaan tidak wudhu tidak terhitung ya. Makanya kalau kita berangkat dari rumah ke masjid itu wudhu. Tapi kalau menuntut ilmu itu walaupun tanpa wudhu ya. Antum contohnya datang dari rumah ke masjid, niatnya mau menuntut ilmu. Ini terhitung pahala semuanya walaupun tanpa wudhu. Tapi kalau sholat itu dengan wudhu. Sebagaimana hadis yang sangat banyak, hadis Abu Hurairah banyak sekali. Dia menjelaskannya seperti itu, hadis Samurah bin Jundub banyak hadis menjelaskan tentang itu. Jadi ketika kita dari rumah itu kita wudhu. Ini wudhu dengan wudhu yang sempurna sampai ke masjid. Setiap langkah itu jadi angkat derajat dan hapus dosa. Setiap langkah. Ada yang mengatakan bahwasanya kanan angkat derajat, kiri hapus dosa. Ada yang dalam hadis yang mengatakan bahwasanya satu langkah itu sekaligus dua. Satu langkah sekaligus dua. Langkah pertama itu hapus dosa angkat derajat, langkah kedua hapus dosa angkat derajat. Ini hadisnya banyak sekali. Adapun mengenai lupa, lupa seperti itu. Di sini kembali kepada hadis Rasulullah SAW, hadis qudsi. Allah katakan apa? Ana inda dhanni abdi bi. Ana inda dhanni abdi bi. Saya sesuai dengan anggapan hambaku kepadaku. Contohnya dia sholat tadi dalam keadaan dia tahunya dia sudah wudhu. Dia dalam keadaan masih wudhu. Selesai sholat baru dia ingat. Ada sebagian ulama mengatakan bahwasanya ana idza dhanni abdi bi, maka dia beranggapan bahwasanya dia dalam keadaan dia itu suci. Lalu dia sholat, selesai sholat baru dia sadar. Ada sebagian ulama mengatakan dia tidak berulang. Ada sebagian ulama mengatakan bahwasanya dia ulang. Kembali kepada hadis Rasulullah SAW, yakni la yaqbalu salat ahad idza ahdatha hatta yatawadda. Tidak akan diterima salat seseorang ketika dia dalam keadaan hadas sampai dia wudu. Sampai dia wudu. Asalnya perkataan Syekh Utsaimin rahimahullah taala dia ulang. Asalnya dia ulang. Bagaimana kalau sudah lewat waktu panjang? Ini wallahu a'lam tentang perkara itu. Wallahu a'lam tentang perkara itu sudah lewat berlalu. Tahun-tahun. Apakah dia ulang lagi? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam tentang perkara itu. Insyaallah cukup, ya. Sudah masuk azan ya. Insyaallah ini seperti itu. Satu dan dua kafatul majid. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.